Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali lagi pada sahabat tani ke lokasi cabai. Tujuan hari ini kita akan memupuk. Jadi ini akan kita oplos gitu ya. Akan kita rasum untuk memupukkan cabai yang sudah berbuah. Sebelumnya saya sapa dulu para sahabat tani. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, panjang umur, ya, dan berkah hidupnya, manfaat untuk orang lain. Maka kita tetap berbagi-bagi ilmu, tujuannya agar hidup kita bermanfaat. Saya akan berbagi-bagi pengalaman saya untuk sahabat tani. Jadi untuk kali ini cara saya, kalau ada yang mau ikuti ikuti, kalau nggak ada yang mengikuti silakan, karena pengalaman masing-masing. Tapi sebelumnya akan saya bahas ini sebelum kita memupuk ya, kita bahas dulu apa-apa saja pupuk yang akan saya lakukan. Tujuan untuk apa? Tujuan agar cabai kita ini aktif dan berbuah terus, batang besar, awet muda, ya kan? Buahnya besar panjang. Juga untuk melengketkan bunga. Nah, jadi tidak asal kita. Kenapa? Agar bunganya lengket, putihnya jadi, buah cepat tua, cepat kutip. Kalau dimerahkan cepat merah, kalau kutip hijau cepat kutip, besar dan tua. Bagaimana cara saya lakukan? Ya, ini akan dibagi. Yang pertama sekali kita menggunakan pupuk ini. Ya, ini pengalaman saya ya. Jadi semua orang punya pengalaman masing-masing, semua ada baiknya. Gak ada yang salah. Yang salah yang tidak mau nanam, nggak mau belajar, ya itu yang salah. Jadi untuk cara saya ini saya bahas dulu. Ini namanya pupuk ultradap kan. Pupuk ultradap siapa yang nggak tahu? Tahu ya. Yang sudah nanam tahu ya. Apalagi yang berpengalaman tahu kali pupuk ini buat apa. Tapi akan saya bahas buat apa ultradap ini. Bukan ultradapnya ya, unsur haranya yang buat apa tanaman. Unsur hara tanam ultradap ini yang paling penting sekali adalah V. Fosfat. Fosfat ini ada 60%. Jadi sangat bagus sekali karena di lain pupuk ya gak ada yang kita dapatkan 60% fosfat tinggi. Tujuan buat apa? Apa kerja pupuk unsur hara P fosfat? Nah, unsur hara P fosfat itu tujuannya memperbanyak akar, memperbesar akar, menguatkan batang tanaman. Ini fosfat. Kenapa kuat? Karena batangnya besar, karena didukung oleh akarnya besar. Dan dia menjangkau semua pupuk yang ada di sekitar tanah ataupun unsur hara baik kimia ataupun organik. Kalau akarnya sedikit kecil, pupuk sedikit yang diserap. Jadi banyak yang tersisa, nggak banyak dimakan, jadi residu buat penyakit yang tanaman. Ini kalau saya namakan babaknya pupuk ada di fosfat. Bukan di ultradap ya, tapi di fosfatnya, unsur hara fosfat. Ya jangan lupa untuk nanam cabai ya, fosfatnya. Baik jika pertama tanam itu sangat bagus sekali sampai akhir. Ya. Ini bagaimana caranya? Pertama kita tuang seperti ini. Ini untuk 1 kilo. Yang kedua kita pupuk. Tahu pupuk apa ini? Ini asam amino. Asam amino tujuan supaya awet tanaman muda bisa beberapa kali kutip. Ini rasanya ada di sini. Asam amino, awet muda. Karena asam amino ini paduan dengan asam humat. Ini sudah paduan dengan asam humat. Organik, sifatnya organik. Dan tanaman, kalau kita punya tanaman cabai ya, kita punya cabai yang sudah berapa kali ulang-ulang tanam, biasanya kerdil ya. Nah kerdil, pupuknya harus banyak kali, juga masih kerdil, susah, harus pakai ini. Nanti kembali muda. Jadi kok kita main kompos ya, main kompos harus banyak. Nah ini dia gantinya, udah ada jual. Kalau kompos ataupun limbah organik kita susah kita dapatkan. Ini juga organik, unsur haranya tinggi, asam amino ya, asam amino ini seperti ini. Ini kita campurkan
kita aduk, kita campurkan supaya tanaman kita awet muda. Bisa kutip berapa kali. Jadi kalau orang kutip 8 kali, kita bisa 10 kali. Kalau orang 10 kali, kita bisa 12 kali. Keuntungannya pakai ini. Selain itu awet muda, naik ke atas, pertumbuhan terus, muda, segar, tanaman gak cepat tua. Kalau buahnya tetap rasanya enak, gurih gitu ya. Kalau rasa pedasnya kena, mantap untuk lalap. Jangan lupa dengan pupuk-pupuk organik. Ini dia. Jadi ini paduan asam umat. Jadi kita tuang kemari. Jangan dicampurkan dulu karena ini kalau sudah kena pupuk beku mati dan tidak bisa diaduk karena sifatnya organik. Ada sifat organik berarti ada cerita mikroba. Ada mikroba. Jangan langsung dicampur dengan pupuk. Kita asingkan. Kita warnanya hitam ya, hitam kelam. Sudah itu asam umat ini yang sudah tua ya bungkusnya ya. Udah hilang, lain produknya. Yang ini juga asam, ini maksudnya yang baru sekarang ini asam umat, ataupun dengan bahasa lain humid asid. Asam umat ini 90%, ini juga 90%. Jadi kita pakai yang sudah ini, belum habis ya. Ini saya jelaskan dulu. Kalau pakai ini, jadi pupuk-pupuk yang sisa ataupun unsur hara yang sisa, baik kimia ataupun organik, ini akan terserap kembali. Kalau dipakai ini akan aktif kembali karena ini untuk mensterilkan tanah jika ada tanah beracun ya. Dan jika ada residu sisa makanan tanaman pupuk kimia, ini akan aktif. Dan jika ada, kalau nggak bisa aktif, maka tidak berbahaya dengan tanaman residu tersebut ya. Jadi netral kembali dan tanaman jadi sehat. Ini untuk menetralisir tanah agar sehat. Sifatnya organik dan juga disukai dengan mikroba. Makanya saya tadi padukan sama ini. Ini cukup, nggak usah banyak kali ya. Berapa kilogram aja. Kalau itu tadi sudah ada, kita tambahin lagi. Ini digabungkan dengan asam amino tadi, sama-sama organik. Dia biar homogen, biar tercampur dengan rapi, rata ya, biar jadi dengan campur ini karena sifat organik, biar aktif lagi ke organik. Jangan campur pupuk, nanti mati. Walaupun nggak mati, lemas, nah ini aktif ya kurang. Jangan, itu nanti waktu mau ngecor baru dicampur sama ini. Kalau untuk sekarang dia tetap diasing. Nah, jadi yang ketiga apa? Tahu ini ada boron. Apa tujuan, apa kinerja boron ini? Boron blue ini mikro ya, ini mikro. Boron ini mikro, tujuannya kalau tanaman kita hanya pakai NPK ataupun unsur hara NPK sekunder maupun viewer ya, belum ada nutrisi yang dari mikro. Jadi bagaimana kita dapatkan dari sini? Nah, biasanya orang semprot di atas asal mikro ataupun ke atas, kita main bawah. Ini kenapa? Nanti kalau kita jumpai tanaman yang buahnya bengkong ataupun tanaman itu rusak batangnya bengkong, kalau pakai ini jadi lurus, jadi buahnya besar, bunganya cepat jadi lengket. Nggak lama-lama dia bunganya putih, itu tidak terlalu lama, paling ini hari putih, besok udah hilang, nanti malam, besok pagi udah jatuh. Kuncinya dari sini. Makanya jangan terlalu mikir ya, kalau tahu kerjakan, kalau nggak mau ya udah. Pokoknya tanaman kok bisa sehat-sehat, buahnya besar-besar, ini dia ada di sini. Ini ya, ini kita taruh. Ini jangan digabung ya. Sifat boron kalau digabung dengan pupuknya akan gumpal, tidak mau homogen.
makanya jangan campur dulu, diaduk sendiri. Nah, apalagi ini boron, dia bisa kita mengkristal dalam air, beku keras ya. Cara menaruh boron ini seperti ini caranya, saya tahu. Ini kan boron, kita putar dulu air ini. Jika kita putar air, lalu kita tuangkan. Cukup ya, kita gak habis karena kita sedikit pokoknya. Kita aduk. Kalau ada airnya kada mutar terus kita taruh, dia nggak jumpa sama kawannya, nggak beku, nggak tambah ngeristal. Nah ini udah habis ya, sebentar aja. Kalau pas dia caranya cepat habis, tapi kalau nggak pas makin keras. Kalau udah keras dia bisa dipecah. Nah, ini dia. Nanti terakhirnya kalau mau dicampurkan terakhir nanti, paling akhir, karena kalau nggak beku semua. Karena dia nggak bisa kena dingin, seperti kena pupuk dingin. Kalau udah kena dingin, pupuknya kalah, beku, gumpal. Yang ke selanjutannya, pupuk 1616. Ini pupuk 1616 nih. Nah, warnanya biru. Ini 1616 warna biru. Dari pupuk 1616 ini, inilah unsur hara makro, NPK. N16 unsur haranya, P16 juga unsur haranya, K16 unsur haranya. Pupuk seimbang. Untuk cabai yang sudah berbuah jangan gak seimbang, harus berseimbang. Kalau mau kita tinggikan, maka P-nya harus tinggikan sama K-nya. Nah, gitu. Itu harus kita tinggikan. Bagaimana caranya? Nanti kita tahu. Ini secukupnya seberapa kita. Kalau ini kita akan lakukan cabenya satu gulung besar, ukuran 500 meter, maka saya pakai ini 8 kilo. Ini. Tuang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ya. Tadi kan ini unsur haranya NPK 1616 seimbang. Bagaimana cara naikkannya? Tadi sudah ada fosfat 60, berarti sudah jelas 1616-nya di fosfatnya udah naik. Karena ada ultradap, ada ini tadi 60% unsur haranya. Ya. Jadi bagaimana cara naikkan ini 1616 ini supaya jadi buah? Kita masukkan kalium merek Maruki. Kalium merek Maruki ini unsurannya 60 ya, imbang jadinya ya. Warnanya seperti ini. Kita campurkan ini 1 kilo. Nah, 1 kilo. Banyak kali 1 kilo.
Setelah jadi seperti ini, sudah semua masuk ya. Ada satu lagi agar cabai tidak kena serang oleh antraks. Cabai supaya tidak kena serang dengan antraks. Ini namanya fungisida. Ini kita campur kemari. Semua di botol ini. Tapi setelah airnya penuh, yang terakhir ya sekarang dicampur dengan kimia, jangan dengan organik. Kita aduk-aduk kayak seperti ini, kita homogenkan dan betul-betul cair supaya besok di tangki cor tidak mengendap di bawah, jadi rata nanti. Kita tambahkan air. Yang terakhir kali ini dia. Ini cabai kita sehat, tidak mau fusarium, karena ini pembasmi jamur yang efektif. Nama obatnya VJ, tapi udah saya pindahnya tempatnya supaya bawa penak kemarin. Nah, enak, taruhnya sedikit aja, ini cukup sedikit aja, ya sedikit lah, sekitaran 100 mg. Ini indukan pupuk ya, 100 mg, tak banyak dia. Nah, kita takar boleh, gelas ini aja. Cukup seperti ini. Aduk. Mudah-mudahan tanaman kita tidak kena jamur. Bagus dan sehat. Ini kita masukkan. Ini fungisida, diproconazole ya, bahan aktifnya. Ini indukannya, cor. Sampai sini dulu. Nanti lain kali kita sambung bagaimana cara kerjanya, karena ini bukan kita yang kerja, kita cukup mengaduk saja, supaya bisa orang kerja itu tidak susah, nggak susah ngaduknya. Terima kasih, sampai sini dulu ya.